Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi wa iqtafa atharahu ila yaumiddin, wa ba'd. Bapak-bapak jamaah salat Allah SWT, pada kesempatan ini kita patut bersyukur untuk kesempatan yang mulia di malam kelima ya. Alhamdulillah, tanpa terasa kita sudah berada di malam kelima dari bulan suci Ramadan. Ya, mungkin ada tonjongan rasa ya. Tapi waktu yang berlalu memang seperti itu. Dan memang inilah sifat yang Allah lekatkan kepada bulan suci Ramadan ini. Ya, setelah Allah SWT menyatakan tentang kewajiban puasa, Allah SWT mengatakan ayyaman ma'dudat, ya, hari-hari yang terhitung. Artinya satu bulan ini waktu yang sangat cepat ya. Maka tidak ada yang bisa kita harapkan dari 4 hari yang sudah kita lalui, kecuali semoga apa yang kita sudah lakukan dari sejak malam Kamis sampai malam ini, dari puasa kita, qiyam, tarawih kita, tadarrus kita, dan berbagai amal soleh yang Allah spesialkan sejak memasuki bulan Ramadan. Harapan terbesar kita adalah semoga Allah SWT menerima amalan itu. Karena Allah SWT mengatakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Ya. Hanya saja amalan itu diterima dari orang-orang yang bertakwa. Jadi bukan hal yang sederhana sebenarnya ketika Allah menjadikan tujuan besar dari pelaksanaan puasa itu adalah bertakwa. Ya, mungkin kalau dibaca terjemahan itu sederhana sekali mungkin. Ketika kita mendengarkan ayat wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun. Selebihnya tidak ada panjang lebar sebutkan. Allah hanya mengatakan la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Namun ternyata ketika kita melihat ayat-ayat tentang ketakwaan jamaah Allah SWT, kita melihat bahwa syarat puncak dari penerimaan amalan kita oleh Allah SWT, syarat mutlak itulah bertakwa. Iya, Allah mengatakan dalam surah Al-Maidah seperti yang kita bacakan tadi, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Hanya saja, iya, syarat utama setelah kita memenuhi S dan K, istilah begitu, syarat dan ketentuan, syarat-syarat dan adab-adab berpuasa, maka syarat utama setelah itu adalah ketakwaan. Ya. Makanya ulama kita sangat luar biasa membahas tentang ketakwaan ini. Ya, dan saya kira sejak malam pertama kita sudah diingatkan tentang ketakwaan. Untuk melengkapi atau menambah dari sekian definisi itu, ada definisi yang sangat luar biasa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya ketika menyebutkan ayat di awal-awal surah Al-Baqarah, ketika Allah SWT mengatakan ya dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Belum menyebutkan beberapa definisi pengertian tentang takwa, dan di antara yang sangat luar biasa adalah percakapan antara Umar bin Khattab dengan Ubay bin Ka'ab. Ya, ini dua-dua sahabat yang sangat luar biasa ya. Ubay bin Ka'ab ini sahabat yang pertama kali diamanahkan oleh Umar bin Khattab ketika pertama kali dikumpulkan kembali kaum muslimin tarawih secara berjamaah. Ya, setelah sebelumnya terhenti beberapa waktu sejak dicontohkan Rasulullah SAW. Suatu ketika Umar bin Khattab, ya, salah seorang sahabat yang sangat mulia dikenal dengan kecerdasannya, bertanya kepada Ubay bin Ka'ab tentang ketakwaan. Apa itu ketakwaan?
Iya. Ini yang ditanya dan yang menanya sama-sama orang cerdas. Maka Ubay bin Ka'ab menjawab dengan sebuah pertanyaan. Iya. Apa kata Ubay bin Ka'ab? Beliau mengatakan, "Ama salakta tariqan za syauqin?" Iya. Wahai Umar, tidakkah engkau pernah menjalani suatu jalanan yang berduri? Ini Umar bertanya, dijawab dengan pertanyaan. Apa jawaban Umar bin Khattab? Bala, iya, saya pernah. Iya. Maka Ubay bin Ka'ab melanjutkan pertanyaannya. Iya. Fama fa'alt? Terus ketika Anda mendapati jalanan yang berduri itu, apa yang engkau lakukan? Apa sikapmu? Iya, apakah dihantam saja? Iya. Maka Umar bin Khattab dengan singkat mengatakan, ijtahadtu. Saya berusaha, berupaya agar tidak menginjak jalanan yang terdapat duri di atasnya. Maka apa kata Ubay bin Ka'ab zaman Allah SWT? Dzalika taqwa. Itulah ketakwaan. Jadi ketakwaan sebenarnya sangat berkaitan dengan pelaksanaan ibadah puasa kita. Bagaimana ketakwaan itu melahirkan orang-orang yang selalu berhati-hati dalam kehidupannya, karena kehidupan ini luar biasa, penuh dengan duri, ranjau dan hal-hal yang bisa menggelincirkan kita dari tujuan keberadaan kita di muka bumi ini. Inilah ketakwaan. Iya. Dan kalau kita mau melihat kepada pelaksanaan ibadah puasa kita jamaah yang dimuliakan Allah SWT, sangat jelas. Bukan saja hal-hal yang diharamkan, sampai pada persoalan yang sebenarnya halal. Makan dan minum halal. Tetapi untuk mencapai, untuk meningkatkan ketakwaan itu Allah ingin menguji. Karena tabiatnya seperti itu. Kalau ini yang bisa dilalui, berarti yang lebih parah daripada ini insya Allah lebih mudah. Kalau saja yang halal bisa dihindari, mengapa yang haram tidak bisa dihindari? Jadi sebenarnya madrasah Ramadan ini mengajarkan kita bagaimana menuju kepada ketakwaan itu. Dan sebenarnya inilah yang bagian-bagian yang menjadi hilang dari kehidupan kita. Ya. Apa-apa yang kita rasakan hari ini, berbagai musibah, masalah-masalah, baik di tempat kita maupun di negeri kita secara umum, persoalan utama adalah persoalan iman dan ketakwaan. Bukankah Allah SWT mengatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Ini rahasianya. Sekiranya penduduk kampung itu, penduduk bumi itu amanu wattaqau, beriman dan bertakwa. Ini Allah yang mengatakan, sekiranya penduduk bumi itu beriman dan bertakwa, janji Allah Subhanahu wa taala sangat sederhana dan sangat jelas. La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala janjikan. Dan Allah katakan dengan kalimat yang sangat tegas, la fatahna, sungguh-sungguh kami akan bukakan pintu-pintu keberkahan. Hari ini kan kita kehilangan keberkahan jemaah Allah SWT. Iya. Iya. Mungkin hal yang kita miliki hari ini banyak, iya. Tapi banyak yang kemudian menjadi sumber masalah. Iya, di keluarga kita, di anak-anak kita dan lain sebagainya. Kehilangan keberkahan. Iya, makanya kedatangan bulan Ramadan ini sejak malam pertama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sudah mengatakan, atakum Ramadan syahrun mubarak. Sekalian, datang Ramadan. Apa sifat utama bulan Ramadan? Syahrun mubarak. Bulan yang berberkah. Jadi sifat utama dari bulan Ramadan ini berberkah. Singkat 1 bulan. 29 atau 30 hari singkat. Tapi lihat, silakan kita melihat ibadah-ibadah yang ada dalam bulan Ramadan. Bukan hanya pada paginya. Luar biasa. Ini hitungan hari, bukan nanti di 10 malam terakhir. Ini juga perlu kita saling meluruskan pemahaman kita tentang Ramadan ini. Jangan sampai 10 pertama, 10 kedua ini tidak mendapatkan tempat yang selayaknya. Padahal Nabi kita SAW sudah menyebutkan tentang keutamaan paket-paket. Iya. Kalau mau diandaikan bulan Ramadan, dia sebagaikan satu perlombaan yang setiap perlombaannya itu memiliki banyak cabang dan
bukan hanya satu pemenang yang ingin didapatkan, bukan hanya satu saja. Tetapi setiap kita bisa menjadi pemenang dari setiap cabang yang Allah SWT hadirkan ibadah yang sangat berberkah di bulan Ramadan. Di siang harinya kita berpuasa, punya pahala tersendiri. Man shoma Ramadan. Saya kira ini sudah sering kita dengarkan. Di malam harinya kita qiyam Ramadan. Man qama Ramadan. Bahkan untuk tarawih ini luar biasa. Tarawih ini luar biasa. Iya. Banyak sekali hadis-hadis yang menyebutkan tentang bagaimana keutamaan tarawih. Iya. Alhamdulillah hari ini kita sudah tidak terlalu disibukkan dengan mana tarawih yang lebih bagus, 8 kah, 20 kah, berapakah. Ya alhamdulillah, dengan semakin banyak pencerahan, ternyata yang paling utama tarawih itulah seperti yang disebutkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Iya. Karena pernah ada sahabat ikut tarawih bersama Nabi. Ternyata masih ada sisa-sisa malam. Ya, para sahabat kan semangat 45. Ya, apalagi yang imamnya Nabi. Ya, sahabat bertanya, kenapa malam tersisa tidak kita pakai untuk sholat? Nih ya. Ini para sahabat ini luar biasa. Apa jawaban Nabi? Beliau menjawab dengan satu kaidah yang akan menjadi jawaban bagaimana semangat kita harusnya selalu mengejar keutamaan dari tarawih itu. Yang tarawih ini hanya ada di bulan Ramadan. Nabi kita mengatakan, menjawab sahabat tersebut, man shalla ma'a imami. Siapa saja yang sholat bersama dengan imamnya. Ya, biasa juga ada masalah. Bagaimana kalau 2 imamnya, Ustaz? Bagaimana kalau 3 imamnya? Tidak jadi masalah. Iya, yang penting ikut dari awal sampai akhir, itu maksudnya. Tarawihnya, witirnya. Ya, makanya kalau di tempat-tempat biasa sangat disayangkan biasa, karena kadang tarawih saja tidak ikut witir. Para Nabi kita mengatakan, man shalla ma'a imami hatta yansarif, sampai tarawihnya selesai, sampai bubar. Apa jaminan atau apa pahala yang didapatkannya? Kutiba lahu qiyamul lailah, akan dicatat baginya seperti sholat semalam suntuk. Ya, kalau kita mau bertanya, Pak, siapa yang bisa sholat dari sudah isya sampai sahur? 1 malam, mau tidak usah tiap malam. Iya, jangankan dari itu ya, 2 jam, 3 jam kita sudah setengah mati berdiri. Nah, ini ada pahala yang kita cukup mengerjakan itu, maka kita dicatat seakan-akan sholat semalam suntuk. Sholat bersama dengan imam, mau 8 rakaat, mau 20 rakaat, mau 30. Karena Nabi kita mengatakan, salatul laili matna matna. Inti sholat malam itu 2-2 selama ikut berjamaah bersama imam. Maka keutamaan yang khusus pada bulan Ramadan yang kita kenal dengan tarawih itu bersama dengan imam, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya, banyak keberkahan-keberkahan. Iya, mereka yang mungkin tidak sempat berpuasa seperti ya ibu-ibu kita, istri-istri kita, anak-anak kita mungkin yang haid misalnya, ada keutamaan memberikan makan luar biasa. Iya, bahkan di setiap malam Allah SWT menyiapkan daftar khusus. Ya, walillahi utaqa'u minan nar, dan Allah memiliki orang-orang yang akan dibebaskan dari api neraka. Nabi kita mengatakan, wa dzalika kullu lailah. Itu terjadi setiap malam. Dalam hadis lain disebutkan di setiap hari. Jadi betul 10 malam terakhir punya keutamaan, tetapi 10 malam pertama, 10 malam kedua juga adalah bulan yang penuh dengan keutamaan keberkahan yang sangat sayang kalau dilewatkan. Belum tadarrusnya dan lain sebagainya. Maka mari kita bersabar. Makanya as-sabr, puasa itu as-siyam dikenal dengan bahasa lainnya adalah as-sabr. Al-imsak, imsak itu kan menahan. Imsak, menahan. Jadi puasa tidak ada dikerja memang. Tidak seperti sholat ada takbirnya, tidak seperti zakat yang dikeluarkan. Kalau puasa menahan saja. Imsak ditahan 1 bulan saja. Iya, dengan kita menghadirkan paket-paket yang Allah sudah siapkan, insya Allah kita akan menjadi pemenang dan termasuk yang akan bergembira di hari Idul Fitri kelak. Ini yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Ya, semoga Allah SWT ya betul memberikan kita kekuatan dan taufik beribadah sampai di penghujung Ramadan. Kita baru berada di malam ke-5 dan ya semakin bertambah ini semakin utama, dan Allah memberikan keutamaan khusus di waktu malam-malamnya. Demikian kurang lebihnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.